selamat pagi. Selamat datang di Jakarta. Jujur Li, jujur Li, ini capek banget habis beberapa kegiatan dan beberapa perjalanan pagi ini, hari Kamis. Masih harus menuntaskan perjalanan, dan kebetulan perjalanannya kembali pulang. Tapi bakalan naik kereta enak, kereta new generation terkini, yaitu kereta anak emasnya daerah operasi 6 atau anak emasnya KAI secara keseluruhan ya. Jadi bakalan pulang ke Yogyakarta. Memang kereta ini rutenya Jakarta Jogja saja. Keretanya pasti sudah bisa kalian tebak, yaitu kereta Taksaka. Udah lama ya kayaknya naik kereta Taksaka itu, terakhir kali Taksaka malam ya dari Jakarta. Sekarang nyobain Taksaka pagi yang memang saya sendiri seneng di perjalanan di hari terang. Yaudah yuk, nggak perlu berlama-lama, kita segera masuk dan ikuti perjalanan saya hingga akhir tiba di Yogyakarta dengan Taksaka. Gak bosen-bosen saya bilang, sekarang penumpang kereta api itu gak cuma memadati akhir pekan atau weekend, tapi juga di hari-hari biasa, hari kerja, weekdays. Ini juga kereta api dipenuhi pelanggan. Ini hari Kamis ya, udah mendekati weekend sih memang. Dan you know what, tiket kereta Taksaka pagi ini, tadi pagi saya cek sisa 3 kursi saja yang kemungkinan akan habis. Berarti bakalan penuh, tapi saya akan duduk di single seat, jadi kayaknya nggak masalah. Masuk ke dalam stasiunnya pakai cara yang praktis-praktis aja. Kalian tinggal meregistrasikan wajah, kemudian bisa langsung pakai face recognition boarding gate. Nah, ding-ding, kalau udah ding-ding gitu, udah dipersilahkan masuk. Buat kalian yang bingung, Taksaka bakalan ada di jalur berapa, tinggal lihat aja ya papan di atas ini. Ada di jalur 2, di sana nanti ada Argo Dwi Pangga, ada Sembrani. Nah, yang Taksaka sama Pangandaran di jalur 1 dan 2, berarti lewat eskalator yang ini. Mari kita bakar kalori dengan bergerak ke lantai teratas, naik tangga. Padahal alasannya karena eskalatornya penuh. Pakai acara bakar kalori pula. Kereta apa ya ini? Jadi jalur 2 masih menjadi jalur langsung yang masih kosong, dilalui oleh KRL. Jalur 1 sudah tersedia Pangandaran. Jadi kita masih harus menunggu datangnya rangkaian Taksaka. Pertama kali saya naik kereta panoramik waktu itu malah ada di Argo Muria di jalur utara. Dan kemarin berkesempatan naik panoramik lagi di kereta KLB juga lewat jalur utara ke Cirebon. Dan secara reguler panoramik ini malah sekarang adanya di jalur selatan ya. Termasuk di Pangandaran, Papandayan. Aduh, kebut banget jadi bunyiin semboyan. Sampai mana tadi? Jadi panoramik ini sekarang malah adanya di jalur selatan, di Argo Parahyangan, Pangandaran, Papandayan, Wilis, dan Turangga. Nih kayak gini nih. Kemarin udah nyobain ya di kereta luar biasa. Di jalur 4 ada kereta Argo Dwi Pangga. Kalian sebenarnya juga bisa naik Argo Dwi Pangga ini menuju ke Jogja ya, dia tujuannya ke Solo. Rangkaiannya belang-belang deh, udah kayak Argo Lawu, ada yang sudah livery pink, ada yang masih merahnya Dwi Pangga, macam-macam. Nanti kita bakalan membuntuti Argo Dwi Pangga ya, karena berangkat duluan.
Setelah menyaksikan keberangkatan kereta Argo Dwi Pangga, saya agak sedikit bergeser ke arah utara karena nanti saya bakalan naik kereta Taksaka di Eksekutif 7, agak di area belakang meskipun bukan paling belakang banget ya, karena bakalan ada kereta kelas luxury di ujung belakang. Di ujung belakang sini tuh ada pembangkitnya Pangandaran, jadi agak sedikit bising ya, ada suara mesinnya. Barusan diinfokan bahwa rangkaian Taksaka baru diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota. Biasa ya kalau keberangkatan dari Gambir itu selalu mepet-mepet karena memang jalurnya yang tersedia cuma 4, itu pun harus dipakai bergantian dengan KRL kayak gini nih. Jadi nggak bisa parkir lama-lama ya. Jalur 2 segera masuk rangkaian Taksaka datang dari arah Jakarta Kota. Pakai lokomotif Puong tentunya, Puong seri nomor 14 Sidotopo. Taksaka ini salah satu armada new generation yang liverinya paling unik ya, paling berbeda. Banyak yang bilang liverinya mirip kayak logo salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Eksekutif 7 ya. Ini dia Eksekutif 7, nanti saya nomor 13 cuy. Bergerak maju dong. Hari ini full packs, penumpangnya penuh. Eksekutif 7 13 berapa? My favorite. Jadi kalau naik kereta dari Gambir, jangan harap bisa lama-lama mereview rangkaiannya. Seperti yang kita tahu teh, datang sekitar 13 menit sebelum keberangkatan dan udah pasti kereta itu langsung diserbu penumpang. Kita simpan bagasi dulu. Haus rek, panasnya Jakarta. Langsung penuh. Tiketnya terjual habis. Salah satu keuntungan atau fitur armada New Generation Stainless Steel ini adalah seluruh jendela punya hak dan porsi yang sama. Eksekutif loh ya. Jadi semua jendela sudah dilengkapi roller blind, ujung ke ujung semuanya ada, tidak diskriminatif, dan kaca filmnya juga memiliki level kebeningan yang sama. Jadi tidak ada yang lebih gelap, tidak ada yang lebih terang, semuanya sama. Ritual, buka, gorden, smooth banget ya. Dan saya berada di antara rombongan. Kereta Taksaka meninggalkan stasiun Gambir sesuai jadwal dan perjalanan menuju ke Yogyakarta akan kita tempuh selama kurang dari 6,5 jam. Untuk perjalanan kereta api Taksaka ini cukup banyak ya karena terdapat 2 pemberangkatan dari arah Jakarta dan 2 dari arah Yogyakarta. Untuk keberangkatan yang pertama dari arah Jakarta yaitu pada pukul 9:20 dengan durasi perjalanan 6 jam dan 20 menit. Keberangkatan kedua merupakan keberangkatan malam hari dari Jakarta pada pukul 9:40 dengan durasi perjalanan juga sama 6 jam dan 20 menit. Untuk perjalanan dari arah Yogyakarta, keberangkatan pertama di pagi hari pada pukul 8:45 dengan durasi perjalanan selama 6 jam 24 menit. Kemudian untuk keberangkatan yang kedua pada malam hari adalah pada pukul 8:55 dengan durasi perjalanan 6 jam dan 23 menit.
Lantas dengan durasi perjalanan yang tak sampai 6,5 jam, apakah perjalanan naik Taksaka ini merupakan perjalanan yang tercepat dari Jakarta untuk menjangkau Yogyakarta? Tentu saja tidak. Karena di atas Taksaka masih ada Kasta Argo yang dipegang oleh Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Jadi kalau mau yang tercepat itu sebenarnya ada perjalanan malam Argo Lawu dari Jakarta. Itu hanya sekitar 6 jam, lebih sedikit 4 menit kalau nggak salah. Kemudian yang berikutnya, peringkat keduanya adalah Argo Dwi Pangga, juga sama, Argonya Daup 6, Argonya Solo. Baru yang Taksaka pagi ini adalah yang tercepat ketiga. Jadi ya nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya dari Argo, tapi bukan menjadi yang tercepat. Tapi cepat, nggak tercepat tapi cepat. Aku mau ngikut Mbak Prami ke kereta makan karena Cirebon masih jauh, kayaknya cocok buat sarapan. Saya bergerak menuju ke kereta makan Taksaka. Ini udah masuk ke eksekutif 6. Oh, kayaknya deket sih di depan eksekutif 6. Kok adem di sini? Ore, sudah rame cuy. Tapi kayaknya di sana ada satu kursi yang untuk 2 orang, mau di situ aja lah. Sini kosong kayaknya. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan hal yang harus diperhatikan di dalam perjalanan. Bekasi melintas langsung. Ini nggak naik kereta Argo, tapi melintas langsung Bekasi dong, kereta ambulan Taksaka gitu loh. Senang Argo Lawu sih, tapi ya nggak apa-apa lah, sementara kabur ke Taksaka dulu ya. Bye-bye Bekasi. Jam 10 bangun, makan, minum. Sementara sambil menunggu bakmi godoknya matang ya, karena memang sedang dimasak, layanan real time cooking di kereta restorasi, saya sudah punya premium tea. Pagi-pagi udah paling bener upacara minum teh ya, ritual yang tidak boleh ketinggalan. Kalian kalau sedang naik kereta api juga jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Nggak peduli deh orang pada mau bilang mas membudidayakan salah, ya bodo amat. Saya sukanya membudidayakan, bukan membudayakan. Mari katanya. Pasti banget, panas banget. Bakmi godok yang mana? Ini bakmi godok ini udah kayak signature dish-nya kalau saya naik kereta ambulan ya. Di luar pasti kerasa banget panasnya, teriknya. Tapi di dalam kereta Taksaka adem. Di sini sih, di kereta makan. Jadi setelah effort banget mulai dari pesan sampai dengan dihidangkan nih bakmi godok yang memang favorit banget, saya membutuhkan atau menghabiskan waktu 1 jam. Sedikit tips, kalau kalian memesan menu real time cooking jangan pas lapar banget ya, karena waktu tunggu itu bisa sangat lama ya, nunggu dimasak apalagi nunggu antrian. Jadi dari jam 9.40 saya baru bisa makan bakmi godoknya jam 10.50. Selamat makan. Bahkan saking lama nunggunya, teh saya udah dingin banget. Kira-kira apa yang harus dibenahi biar nunggunya nggak lama seperti ini? Mungkin harus ditambah juru masak dan peralatan masaknya ya. 1 jam loh saya duduk di kereta makan, belum proses makannya ya. Untuk bakmi godoknya enak, jadi bisa mengembalikan mood lagi. Lama nunggunya cuy. Akhirnya setelah menunggu sekitar
1,5 jam. Beres dari kereta restorasi, saya kembali ke kabin eksekutif 7. Dari 1,5 jam, nunggunya aja udah 1 jam. Kemudian menikmati bakmi godok, ya total sekitar 1,5 jam lah. Karena waktunya sudah kepake lama di restorasi, sebenarnya sudah ketinggalan 2 momen penting. Kereta Taksaka ini kan di lintas Jakarta Cirebon menyusul 2 kereta penumpang ya. Satu menyusul Kutojaya Utara di Karawang ya kalau nggak salah. Kemudian menyusul Dharma Wangsa di Haur Gelis. Cuman karena tadi posisi saya masih menunggu bakmi godoknya, jadi momennya sudah terlewat, mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada stok video yang lama pada saat penyusulan Taksaka mungkin akan bisa saya tayangkan. Dan sedikit informasi juga yang mengenai kereta restorasi. Tadi sudah saya sampaikan, kereta restorasi Taksaka ada di belakang eksekutif 5 dan di depan eksekutif 6. Pilihan menu makanan dan minumannya beragam, bisa jadi berbeda dengan kereta yang lain ya. Kayak ada menu-menu tertentu yang memang hanya ada di kereta unggulan dan tidak ada di kereta reguler yang lain. Kemudian untuk pembayaran bisa pakai cash, bisa pakai cashless juga ada. Terus ada juga fasilitas musola di kereta makan. Jadi kalian yang pengen sembahyang ada di kereta makan ya musolanya. Jadi untuk armada New Generation kita bisa melihat display di informasi penumpang ini. Kita saat ini berjalan di kecepatan 57 km per jam. Kok tenaga murni sih? Ini harusnya tenaga sehari deh. Atau tenaga mana ya? Pokoknya bukan tenaga murni perasaan. Dan suhu kabin saat ini 22 derajat Celcius. Kok tidak sesejuk angka yang tertera di sini ya. Dan tadi saat lewat dari kereta makan, lewat di eksekutif 6 itu merasa lebih sejuk dibandingkan di eksekutif 7. Ada apa ini dengan eksekutif 7 hari ini? Barusan ada announcement ya, meskipun suara speakernya agak sedikit pelan. Kereta Taksaka pada saat melintas langsung Jatibarang sudah mengalami keterlambatan sampai 12 menit. Efek pembatasan kecepatan di lintas Jakarta Cirebon ya, sehubungan dengan pengerjaan atau perawatan jalur kereta api. Jadi di beberapa waktu akhir-akhir ini memang kereta-kereta yang lewat Jakarta Cirebon mengalami keterlambatan, termasuk Taksaka pagi ini. Kembali saat ini kereta api Taksaka mengalami kelamatan kurang lebih sebanyak 15 menit. Dikarenakan adanya batas kecepatan dan dari stasiun Gambir sampai ke stasiun Cirebon. Oke, merapat stasiun Cirebon bertemu dengan kereta angkutan Batu Balas ya. Mengucapkan selamat siang selamat. Wah, hangat di luar ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan kondektur perjalanan melalui announcement barusan, Taksaka tiba di Cirebon sudah mengalami keterlambatan sekitar 15 menit, yang artinya kita tidak akan berlama-lama singgah ya. Dari jadwal singgah 3 menit ya paling bentar lagi langsung jalan lagi. Karena kereta unggulan itu untuk mengejar keterlambatan itu akan sangat sulit ya. Waktu singgahnya hanya singkat-singkat banget. Ya semoga masih tetap bisa diminimalkan lah keterlambatannya. Tuh kan. Meninggalkan Cirebon, kita berpisah dengan jalur yang ke arah Pantura, ke arah Semarang. Kita sedikit berbelok ke kanan menuju ke arah Purwokerto ya, lewat jalur tengah. Cirebon Perujakan melintas langsung. Kalau tadi dari Jakarta ke Cirebon kayak kurang berasa ngebutnya ya, karena memang ada pembatasan kecepatan. Sekarang lihatin dari Cirebon sampai ke Perubuk nanti kita ada di batas toleransi kecepatan 120 km per jam, dan saat ini nyaris top speed ya, sempat 119, sekarang 118 km per jam. Jadi sudah semakin berasa ngebutnya.
Meskipun Taksaka bukan kereta argo, tapi ini adalah kereta unggulan yang boleh berlari sampai dengan kecepatan 120 km juga di petak-petak tertentu, salah satunya di petak Cirebon Krukuk. Asli ngantuk banget, Rek. Ini kayaknya ada layanan keliling restorasi. Pengen coba tanya ya, ada menu kopi apa. Pengen beli kopi deh. Tadi udah minum teh di kereta restorasi, sekarang pengen ngopi. Asli jam berat banget, ngantuk banget. Tadi kayaknya udah sempet relap lah, hilang kemana gitu. Tahu-tahu udah nyampe mana lagi nih. Kopinya ada apa ya? Hitam ya, karena gulanya tadi bisa. Hanya kopi hitam aja? Iya, coklat panas mungkin. Ah, kopi aja nggak apa. Jadi 15 cukup makanannya nggak sekalian, Kak? Enggak, tadi udah 15 ya. Makasih ya. Ya. Ya, oke. Ya, makasih. Asli ya, ngantuk banget. Udah kayak digoyang-goyang di dalam kereta, sejuk, ngeliat pemandangan. Sekarang posisi sedang hujan, tambah makin syahdu. Mari menikmati kopi hitam. Pahitnya bikin melek. Di musim-musim biasa lewat sekitar sini aja sebenarnya udah mendung-mendung ya, apalagi ini musim penghujan. Kok sekarang kayaknya jarang ada cappuccino ya, adanya kopi hitam gitu.
Oke, jadi rombongan turun di Purwokerto. Tapi kayaknya calon penumpang yang mau naik banyak sih. Udah nunggu di pintu situ. Jadi untuk rute Purwokerto Yogyakarta ada tarif khusus yang bisa dimanfaatkan ya. Buat naik kereta Taksaka ini kalau nggak salah harganya eksekutif itu 150 ribuan deh. Jadi karena kereta Taksakanya sudah terlambat, jadi rusuh banget turun naik penumpangnya. Jadi juga udah mau diberangkatkan kembali. Ya seperti itulah kira-kira kereta unggulan yang terlambat ya. Akumulasi keterlambatannya bakalan terbawa. Bahkan sekarang sampai Purwokerto juga hitungan keterlambatannya masih belasan menit. Sudah tiba di persinggahan terakhir di Kuto Arjo, bertemu dengan kereta Ranggajati tujuan Cirebon. Ini Ranggajatinya seperti yang sudah saya review sebelumnya, sudah menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi. Ramai sekali ya dekat dengan speaker. 2 dan 3 langsung berangkat kembali. Taksakanya sudah terlambat. Pokoknya intinya kalau terlambat ini udah pasti terburu-buru banget lah. Kereta Taksaka diberangkatkan kembali dari Kuto Arjo sebagai stasiun singgah terakhir menuju tujuan akhirnya di Yogyakarta. Jadi sebelum tiba di tujuan akhir, waktunya
kata-kata on the train. Bagaimana pengalaman perjalanan naik Taksaka pagi ini? Bagaimana keseruan perjalanan dari perjalanan? Kenapa sih belibet banget mau ngomong juga? Bagaimana keseruan perjalanan saya naik Taksaka kali ini? Dan mungkin informasi-informasi berikut ini siapa tahu berguna, bermanfaat buat kalian yang berencana untuk naik kereta Taksaka. Kereta api Taksaka, kereta yang mengambil nama dari satwa mitologi, seekor naga Taksaka, yang terkenal karena keandalannya melayani perjalanan penumpang rute Jogja-Jakarta maupun sebaliknya. Bisa menjadi pilihan perjalanan kalian karena termasuk salah satu kereta unggulan, meskipun kereta ini kereta non-argo dan dibekali dengan fitur-fitur unggulan seperti percepatan waktu tempuh dan layanan real-time cooking di restorasi. Terdapat dua pilihan kelas layanan di kereta Taksaka, yaitu kelas luxury dan kelas eksekutif. Dua-duanya sudah menggunakan armada generasi terbaru dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang terkini, seperti contohnya pintu dengan penggerak elektrik, kemudian passengers information display, dan fitur-fitur penyerta yang lain. Terkhusus untuk perjalanan di kelas eksekutif, secara tampilan interior sebenarnya antara naik kereta kelas eksekutif dan kelas ekonomi itu tidak jauh berbeda ya. Hampir mirip, bisa dibilang memang sama secara interior. Hanya saja yang membedakan adalah jenis kursi yang dipakai, pengaturan jarak antar kursi. Jadi secara tampilan memang tidak terlalu jauh berbeda, tapi secara kenyamanan mungkin baru terasa berbeda ya. Tentu saja kursi di kelas eksekutif terpantau lebih lega jika dibandingkan dengan kursi kelas ekonomi, dengan jarak antar kursi sebagai ruang kaki yang sangat jauh berbeda. Untuk kelas eksekutif seperti ini, jarak antar kursinya memberikan kelegaan, kaki bisa selonjoran, ditambah dengan kehadiran footrest atau penyangga kaki, jadi memberikan kenyamanan yang lebih baik. Ditambah dengan meja lipat ya, yang bisa digunakan untuk menikmati hidangan ataupun untuk bekerja. Sedangkan fitur-fitur lain terpantau sama, seperti kehadiran sumber kelistrikan, rak bagasi sebagai tempat penyimpanan barang bawaan, jendela-jendela yang sudah dilengkapi dengan window shade, kehadiran toilet di salah satu ujung yang terbagi menjadi toilet pria dan toilet wanita. Jadi di antara kelas eksekutif dan kelas ekonomi terpantau sama. Jadi yang berbeda hanyalah mengenai kapasitas dan kenyamanan atau pengalaman duduk selama di perjalanan. Lantas untuk bisa menikmati layanan kereta Taksaka eksekutif ini, berapa sih ongkos yang perlu dibayarkan? Jadi untuk tiket kereta api sebagaimana yang lain juga terbagi ke dalam beberapa subkelas. Untuk kereta api Taksaka sendiri, subkelas terendahnya di angka 460 ribuan, mencapai di angka 720 ribuan di subkelas tertinggi. Jadi range-nya cukup jauh ya. Jadi kalau kalian beli jauh-jauh hari, bisa jadi akan mendapatkan di subkelas-subkelas yang lebih rendah. Dan kalau belinya mepet-mepet, mungkin hanya akan ada di sisa-sisa subkelas yang tinggi. Menikmati perjalanan di kelas eksekutif tentu menyenangkan ya. Dan hari ini saya duduk di kursi favorit saya, single seat paling belakang di eksekutif 7. Mendapatkan pengalaman yang baik overall. Pengaturan suhu kabin, pencahayaan, keseluruhannya baik. Kemudian kekedapan suara juga baik ya, terlebih dengan kehadiran pintu otomatis yang memastikan noise dari luar itu diminimalkan seminimal mungkin. Hanya saja memang suspensi dan getaran di armada New Generation stainless steel ini masih terasa kaku. Bisa jadi karena kereta ini masih tergolong armada baru ya, jadi mungkin fleksibilitasnya masih kurang terlatih, jadi masih agak getar-getar yang agak kaku jika dibandingkan dengan armada stainless steel generasi yang sebelumnya. Namun overall saya menikmati dan kenyamanannya juga tetap terjaga. Oh ya, sebagai tambahan informasi aja ya, kereta eksekutif yang sudah menggunakan armada eksekutif New Generation stainless steel di rute Jakarta-Jogja itu
baru beberapa, yaitu Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan Taksaka. Terkhusus untuk perjalanan pagi, pilihannya hanya Argo Dwi Pangga dan Taksaka ya. Lantas lebih recommended yang mana di antara dua kereta ini? Kalau menurut pendapat pribadi saya, lebih recommended Taksaka. Alasannya apa? Yang pertama adalah dua-duanya sudah menggunakan armada yang sama dengan level kenyamanan yang setara, tapi Taksaka lebih unggulnya dari sisi harga yang lebih murah. Harganya bisa selisih 50-60 ribuan, itu lumayan banget sih buat saya. Dan dengan beda durasi perjalanan yang tidak terlalu signifikan, hanya mungkin 10-12 menitan, saya rasa nggak terlalu ngaruh ya. Jadi kalau saya disuruh milih, kayaknya lebih milih Taksaka. Tapi kalau kalian pecinta kereta Argo juga nggak masalah ya. Kalian juga bisa menentukan untuk milih naik Argo Dwi Pangga. Jadi tetap kembali ke pilihan calon pengguna masing-masing. Dan kayaknya itu aja sharing pengalaman perjalanan saya hari ini. Ini sudah masuk wilayah kekuasaan daerah operasi 6 Yogyakarta ya. Artinya sebentar lagi saya harus turun, dan selamat datang di Yogyakarta. Yogyakarta, persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Yogyakarta Station. Please prepare yourself and check your belongings. Estimasi keterlambatan Taksaka tiba di Yogyakarta sekitar 5 atau 6 menit ya, lumayan bisa meminimalkan ya, mengurangi keterlambatan dari 15 menitan, sekarang sisa 5 menitan itu udah cakep banget. Dan mau pulang malah hujan, jadi Yogyakarta juga kebagian hujan rek. Gimana nih pulangnya? Pastikan tidak tertinggal maupun tertukar di dalam Kenceng banget announcement di Yogyakarta itu. Semoga terdengar. Layanan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, jadi bersyukur sekali sudah tiba Hati-hati kembali jalur di 1 dari arah barat, tiba jalur kembali 1 di kampung dari arah halaman di barat akan Yogyakarta. segera masuk kereta api Bandara Hi. Dan dengan Kereta api tibanya Bandara Hi dengan tujuan saya stasiun di besar Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Yuk ya. Kenapa ya announcement di Yogyakarta itu sampai bikin merinding saking kencengnya volumenya itu loh.